love seeing how this village is so keen on rebuilding their mangrove forest. Karena mangrove itu fungsi ekologisnya bisa yang paling besar adalah menahan gelombang ombak. Benar. Dari banjir, misalnya tsunami, lain-lain itu ketahan banget sama mangrove. Dan masyarakat kan kalau misal memanfaatkan mangrove untuk ditebang itu kan mengurangi mangrove-nya, sementara tumbuhnya juga bisa 5-6 tahun. Makanya digunakan konsep silvopassaries memadukan dengan tambak supaya masyarakat bisa dapat menjalankan fungsi ekonominya. Konsepnya macam-macam sih, ada yang tengahnya bakau, sampingnya tambak, ada yang di sampingnya yang dikelilingi bakau, tengahnya bikin tambak atau bikin jalur-jalur gitu, banyak sih Bu. Saya kira mangrove-nya pun akhirnya meluas dari mengikuti daratannya itu gitu. Jadi kalau sebelumnya aslinya sebenarnya yang benar-benar originalnya di sini ya laut yang luas gitu. Sebetulnya sedimennya ini yang menjadikan prosesnya sedimen ini yang menjadikan adanya si mangrove ini sih Bu. Jadi sebelumnya mungkin sudah ada mangrove-nya, tapi dengan adanya proses sedimentasi tanahnya jadi naik, terus mangrove-nya malah jadi lebih luas. Yaitu sebenarnya ada plus minusnya Bu. Kalau secara positif tentu mangrove ekologinya makin besar, mitigasi bencananya makin besar gitu ya. Sama untuk faktor ekonomi masyarakat juga jadi peluang ekonomi lebih banyak tentunya. Tapi kalau dari segi dari segi negatifnya, sedimentasi ini kan membawa limpasan tanah-tanah dari sungai yang tentunya sebetulnya itu salah satu contoh kalau misalnya areanya tidak terlindungi secara ekologis dengan baik, makanya tanahnya banyak kebawa banjir gitu. Terus artinya di atasnya, di hulunya mungkin tanahnya tidak terkunci dengan baik, artinya secara fungsi hutannya di atas mungkin sudah tidak terlalu bagus, jadi arahnya ke sana. Semua habitat alami adalah sesuatu yang kita harus jagakan dan mempertahankan. Ada yang suka dia berendam lama gitu ya, istilahnya rendamnya tinggi, ada yang ini proses yang tidak pendek untuk membangun kesadaran itu. Itu yang menyebabkan kendala pelestarian di upaya-upaya pelestarian di Segaranakan itu ya tidak bisa semulus yang kita harapkan gitu. Makanya ketika ada isu kredit karbon gitu, ini kan jadi jawaban sebetulnya atas pemahaman masyarakat yang belum menganggap ini adalah jawaban atas kebutuhan ekonominya gitu. Jadi ketika ada kredit karbon kemudian orang tahu hitung-hitungannya, ini kan sebetulnya mendayung 3 pulau terlampaui kan. Jadi pelestarian ekologinya dapat, ekosistem mangrove-nya dilestarikan, kemudian dapat benefit dari karbon yang lebih besar lagi kalau kita proyeksikan ini jadi destinasi wisata, mungkin kampung karbon atau apa, kan ini bisa jadi wisata edukasi, orang belajar menghitung serapan karbon di mangrove ini berapa gitu kan. Tapi kalau yang selama ini dilakukan itu kan tidak memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat itu kan. Jadi orang hanya dicekoki dengan ini mangrove sebagai penahan abrasi, sebagai pemijahan ikan, udang gitu. Itu yang belum bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau tidak dari seorang pemimpin, terus lembaga yang ada, masyarakat yang ada, itu tidak mungkin terwujud.
the game was obviously to get the ocean as healthy as possible, and by cleaning the waste out. Kurikulum yang dipakai saat ini sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud, yaitu IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Alhamdulillah pelaksanaan IKM sudah berjalan dengan lancar, namun banyak kendala karena banyak anak-anak yang belum siap untuk melaksanakan proses pembelajaran secara IKM. Perubahan yang berdampak pada siswa, terutama perubahan iklim, banyak siswa yang ketika proses pembelajaran merasa sumuk, panas. Di samping itu juga suasana sekolah di sini karena tidak ada pohon penyejuk sehingga ketika olahraga anak juga terlalu panas. Jadi panasnya terlalu ekstrim. Juga kesadaran anak-anak tentang sampah itu juga belum begitu baik. Karena kita tiap hari menganjurkan anak itu buang sampah pada tempatnya, tapi kenyataannya kadang-kadang anak ada aja ketika membeli jajan, itu plastik langsung dibuang ke halaman yang seenaknya anak itu membuang sampah itu sendiri. Padahal sudah disediakan tempat sampah di setiap kelas itu sudah disediakan, tapi anak-anak itu masih aja membuang sampah itu secara sembarangan. Dari pihak kepala sekolah, setiap ada upacara hari Senin, kepala sekolah SD 1 maupun SD 3 selalu menginstruksikan kepada anak didiknya agar selalu menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Tapi kesadaran masyarakat, kesadaran anak didik itu sendiri, kadang ada kelas yang sadar, kelas tinggi, ada kelas yang masih kurang sadar karena mungkin lupa dengan apa yang diarahkan, apa dianjurkan oleh Bapak Kepala Sekolah maupun guru-guru ketika di kelas maupun di halaman sekolah ketika upacara bendera. Harapan saya semoga dengan adanya CSR yang turun ke lapangan, khususnya di SD 1 maupun SD 3, bisa memberikan dampak yang positif terutama pada perubahan temperamen anak-anak atau sikap anak-anak dan pola pikir anak-anak sehingga anak-anak di kampung laut yang terisolir ini bisa sadar akan kepentingan akan pentingnya kebersihan di sekolah ini. Kita sih pengennya juga ada berkelanjutan, bukan hanya sampai sini saja sih. Karena apa? Untuk memberikan kesadaran pada anak-anak kan kita butuh proses yang panjang, tidak secara instan. Jadi untuk ada program lagi setelah ini bukan hanya di sini saja, itu pengennya kami. Karena juga kita sadaran tentang sampah itu tiap hari, tiap bulan itu pasti kita mengadakan ke anak itu buang sampah pada tempatnya. Tapi kenyataannya kadang-kadang kan anak masih aja yang lalai atau abai terhadap distribusi kita itu. They also had a lot of hopes for this place, and I hope that those hopes can come true.